Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyo di Official Fanpage. Kembali di channel YouTube Hari Sulistyo di Official Fanpage. Hari ini saya kebetulan berada di Kota Malang, salah satu kota di Jawa Timur yang paling besar. Betul ya, Mas? Mungkin. Yang pertama kan Surabaya, kemudian yang kedua Malang. Datanya seperti itu. Nah, kebetulan hari ini saya sowan sekaligus pengen banget ngobrol dengan seorang narasumber yang menurut saya seorang aktivis media sosial, tapi punya karya dalam bentuk guratan pena terlukis di kertas layaknya sebuah kartun. Kalau bahasa kerennya komik, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum nonton podcast kita kali ini, jangan lupa subscribe channel saya, like, komentar, and share. Karena narasumber saya ini, beliau adalah salah satu orang atau sosok yang menurut saya adalah tokoh senior di dunia komik. Kira-kira seperti itu di Indonesia. Teman-teman bisa cek nanti, mohon izin sertakan link Facebook sama media sosial yang lain, nggih, Mas. Oke, boleh. Nggih, teman-teman dipersilahkan untuk Mas Aji Prasetyo memperkenalkan diri. Monggo. Ya. Makasih Mas Hari. Siap. Perkenalkan, saya Aji Prasetyo. Betul sekali kata Mas Hari, saya seorang komikus, sesekali juga main musik, sesekali juga nulis, dan sebagainya lah kira-kira. Aktivis juga? Ya, kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Itu yang harus dicatat kalau diperlukan. Harus dicatat ya? Iya. Jadi opsional ya itu ya? Kondisional ya? Iya, karena kondisional. Kalau aktivis jadi profesi bahaya, Mas. Aktivis jadi profesi bahaya? Iya. Oke. Karena kalau nggak ada masalah dibikin ada gitu. Mengada-ngada. Ya, bahasa, namanya juga profesi itu harus rutin lah. Kalau lama nggak ada masalah malah nanti dibikin ada kayak gitu. Iya. Nah, jadi hanya kalau diperlukan. Gitu. Hanya kalau diperlukan. Oke. Nah, teman-teman, dalam perjalanannya saya kebetulan ya, mohon izin Mas Haji, saya dipaksa untuk manggil Mas Haji. Awal-awal saya panggil Pak. Kaca umurnya nggak sepiro. Umurnya nggak sepiro. Selisih umurnya nggak terlalu jauh. Saya 36, beliau 45. Nah, Mas Haji ini kebetulan kita sudah berkawan lama di medsos, betul ya? Lebih, kalau nggak salah lebih dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya lihat karya-karya beliau ini ya lucu. Nah, uniknya adalah tidak banyak komikus atau kartunis ya. Kartunis beda sama komikus ya? Ya cuma beda teknis saja. Kalau beda teknis. Kartun itu seringkali cuma tampil satu panel, satu gambar. Kalau komik? Sedangkan komik itu akhirnya berurutan. Jadi ada serinya ya? Ada adegan yang berjalan. Adegan yang berjalan. Nah, uniknya beliau menggambarkan tokoh utama dalam komik tersebut atau dalam karya tersebut adalah beliau sendiri. Wah, itu dia. Tidak banyak komikus yang melakukannya. Nah, teman-teman, jujur di Indonesia ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya literasi baca kan rendah. Betul ya, Mas ya? Ya. Daya baca masyarakat Indonesia ini rendah. Nah, tetapi ketika masa anak-anak kita disuguhkan dengan gambar buku kecil, misalkan bergambar Doraemon, Sailor Moon, pada waktu itu detektif Conan juga, Mas. Nah, saya seneng. Jadi ketika saya baca sebuah tulisan tanpa gambar dibandingkan dengan tulisan yang ada gambarnya, apalagi berbentuk komik, saya lebih tertarik yang ada gambarnya. Nah, mungkin itu yang bisa jadi alasan negara-negara penghasil komikus, misalkan seperti Jepang, punya literasi baca yang tinggi, mungkin sedari dini. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut Mas Haji sebagai seorang komikus, bener nggak sih seperti ini, Mas? Ya, kalau kita bicara tentang pengalaman masa kecil ya. Betul. Umur kita memang nggak terlalu jauh beda. Ya. Cuma mungkin Mas Hari itu masa kecilnya langsung melihat bagaimana komik Jepang itu menguasai pasar di Indonesia. Nah, sedangkan saya agak mundur dikit. Saat komik Jepang itu belum menjajah dalam tanda kutip. Ya, komik-komik Eropa sudah. Komik-komik Eropa. Contohnya?
Ya macam si Bob Napi Badung, agen polisi 212 segala macam itu kan ya. Ya genre humor ada, genre action ada, genre roman ada gitu. Nah, dengan format yang memang berbeda. Dengan format yang berbeda gitu. Itu ngomong masalah strategi marketing dan nanti kita bisa membahas itu sendiri di forum sendiri. Nah, di masa itu juga komikus lokal itu masih punya daya tawar. Punya daya tawar. Ya. Nah, begitu komik Jepang masuk, demikian masif. Nah, komikus lokal baru keteteran. Itu mulai goyang ya? Mulai goyang. Karena apa? Komik Jepang masuk itu setelah budaya berkomik dan industri komiknya di Jepang itu udah matang bener. Itu kan, mereka masif, mereka produktif. Begitu udah produknya udah sedemikian banyak, baru masuk ke Indonesia. Itu sama komik Amerika beda ya? Beda ya? Beda. Eropa ya? Dari format sudah kelihatan beda. Dari format sudah kelihatan beda? Iya, jadi kalau kita lihat komik Amerika misalnya ya, mereka kan sangat mengagungkan negaranya, kualitas artworknya, ya, visual gambarnya, sehingga mereka rela komik itu tipis, tapi kualitas kertasnya bagus supaya gambarnya bagus. Gitu eksklusif. Ya. Formatnya lumayan gede. Begitu kena Jepang, Mas, ya kan? Kertasnya gak usah api-api, tipis pun gak masalah. Ini baru tahu yang saya. Penting tebal, berseri. Kan? Itu jauh lebih diminati pada waktu itu. Ya pada saat itu karena pastilah yang dimasukkan ke sini sudah melalui seleksi kan? Melalui seleksi. Jadi pasti produk-produk yang bagus. Iya. Ya misalnya kayak kita ngomong musik lah, wah musik Korea kok enak-enak ya. Ya yang sampah banyak gitu loh. Tapi nggak sampai ke sini gitu. Betul, di filter. Iya, film India bagus-bagus ya. Sampah banyak tapi nggak sampai ke sini gitu. Nah, itu sama, komik pun juga begitu. Mas Haji, ada beda enggak komik Eropa dengan komik Jepang secara tebelnya, mungkin tebel Jepang ya kira-kira. Nah, mungkin kualitas cerita atau apa ya, narasi cerita atau kualitas kualitas gambarnya ada perbedaan enggak? Perbedaannya bisa banyak, kita lihat dari sisi mana gitu ya. Misal kalau dari sisi konten cerita yang kita berarti bisa ngomongin tentang bagaimana mindset sebuah bangsa. Wah, ini atau ngomong jerui. Boleh. Nah, maka kita bisa membedakan antara Amerika sama Jepang, misalnya Jepang. Kita ngomong masalah teknologi robot. Saat mereka sama-sama berfantasi tentang teknologi robot, maka yang pertama kali memanusiakan robot adalah orang Jepang. Memanusiakan robot itu justru orang Jepang? Iya, kita lihat kayak Astro Boy. Apalagi Doraemon sekalipun. Doraemon itu robot. Ya, jadi maksudnya robot tapi memiliki rasa kayak manusia gitu. Makanya saya bilang memanusiakan robot. Konsep itu awalnya adalah orang Asia. Orang Asia justru ya. Jepang terutama dalam komik. Baru tahu saya. Kalau Amerika kebalik. Amerika kebalik. Ya, merobotkan manusia. Merobotkan manusia. Cyborg misal. Robocop misal. Itu yang perlu dicatat. Nah, ini saya baru tahu ya teman-teman. Jadi perbedaannya adalah Jepang. Contoh misalkan Doraemon, betul ya? Doraemon itu digambarkan sebuah boneka kucing berbentuk kucing dari generasi ke depan jauh sebelum jauh sesudah cucu-cucunya Nobita, betul ya Pak ya? Jadi merunut ke generasi sebelumnya yaitu Nobita yang pemalas. Nah, ternyata pesan dari komik Jepang kebanyakan memang merobotkan manusia. Memanusiakan robot kalau Oh, mohon maaf, memanusiakan robot. Nah kalau yang Amerika justru sebaliknya. Merobotkan manusia. Contoh Cyborg, kemudian Robocop banyak lah. Itu dia. Makanya. Cuma sekarang begitu ada kayak Ultimus segala macam itu kan sekarang. Sekarang ya. Tapi kalau dulu kalau kita lihat cara berpikir dua benua ini udah beda. Sudah beda. Masyarakatnya beda. Kalau ngomongin tentang teknologi, sehingga kalau kita pikir sekarang kita sudah mulai mengenal tentang AI kayak gitu. Akhirnya kita sadar sebenarnya yang lebih visioner itu siapa gitu. Itu dia. Itu. Terus perbedaan yang kedua, misal rata-rata superhero kalau Amerika itu kan pahlawan-pahlawannya ya. Itu kekuatan supernya itu kan sering kali mereka dapatkan ya tanpa usaha. Sering didapat tanpa usaha. Misal, ada yang kebetulan terlahir dari planet lain,
Superman misalkan. Ya, yang memang punya kekuatan super. Oke. Ada yang karena tergigit serangga, ada yang terkena kontaminasi bahan kimia. Ada yang karena dimasukkan ke lab apa gitu. Nah, rata-rata bukan karena maunya dia. Bukan karena proses, karena instan dan kebetulan. Ya. Banyak yang begitu. Banyak yang seperti itu. Lah, kita nggak tahu pesannya gimana, tapi ya masuk akal. Begitu kita ngomong masalah bagaimana superhero atau para jagoan, versi cerita-cerita atau komik atau film di Asia beda. Mereka hebat, punya kekuatan hebat karena kerja keras dan berlatih. Gitu. Itu mulai dari film-film Mandarin kita bisa lihat itu. Bagaimana Jepang pun juga menunjukkan seperti itu, apalagi mereka juga mengenal tokoh-tokoh di masa lalu seperti Musashi kayak gitu kan, benar-benar belajar dari nol gitu. Nah, itu merembet ke Indonesia. Kalau kita lihat tokoh-tokoh pendekar di Indonesia itu ya, misal si Buta dari Gua Hantu lah, apalah. Ya awalnya, ayahnya, kekasihnya dibunuh, akhirnya mau balas dendam, tapi ilmunya kurang. Akhirnya dia berlatih. Akhirnya berlatih keras, berdarah-darah, terus akhirnya mampu mengalahkan. Jadi di situ ada proses. Nah, saya melihat orang Timur itu lebih menghargai proses. Lebih menghargai proses. Proses itu harus untuk bisa mencapai sesuatu. Nah, beda dengan konsep American Dream. Itu dia American Dream. Ini ngomong masalah perbedaan dua komik hanya dari isi loh ya. Dari konsepnya, dari pola pikir. Tapi dari pesan bagaimana, Mas Haji? Kan selalu ada pesan yang tersirat. Contoh, mohon maaf ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa komik dari berbagai negara itu kan mencantumkan kebanggaan akan negaranya, betul ya? Nah, tapi mohon maaf ya, di Indonesia ini sepertinya belum ke arah sana. Nah, Jepang mungkin sudah melakukannya, di Tiongkok sudah pasti, apalagi Amerika. Nah, ini mungkin ada pesanan enggak dari pemerintahnya masing-masing atau karena rasa nasionalisme komikusnya atau gimana? Menurut perspektif Mas Haji? Sebenarnya seandainya negara itu ikut campur tangan dalam setiap pembuatan produk kreatif, itu wajar. Misal film Korea sekarang, itu kan pemerintah Korea Selatan kan punya aturan. Misal setiap film Korea itu wajib, misalnya ada adegan yang memunculkan makanan khas mereka, karya seni produk anak bangsa dan segala macam, itu wajib meskipun itu nanti cuma sekilas-sekilas, tapi itu ada menu wajib. Nah, bagaimana dengan Amerika? Kalau saya lihat itu entah itu pesanan dari pemerintahnya atau memang panggilan hati, tapi selalu ada itu, selalu ada mewakili tempat. Jadi misal, kenapa sih kalau memang ada serangan dari alien itu selalu ke sana gitu loh. Nah, itu dia. Dan nanti yang menyelesaikan adalah mereka. Mereka yang beresin. Gitu ya kan. Lakonnya toko kuno. Pada saat gedung WTC diserang, setelah itu kita lihat produk-produk film mereka. We Were Soldier, The Patriot. Nah, ada nasionalismenya ya? Iya, untuk memunculkan itu. Karena nasionalisme ala Amerika ini agak lucu kalau saya bilang, unik. Kita kan mengatakan, kalau kita ya, aku mencintai negaraku dan bangsaku, aku siap mati untuk membela bangsa dan negaraku. Mati di sini, membela. Indonesia? Ya. Kalau di Amerika, untuk menunjukkan nasionalisme harus siap mati di negara orang. Seperti itu ya? Ya mereka rata-rata matinya di negara orang, kan perangnya di sana. Nah, Iya. Jadi membentuk para pemuda, generasi muda Amerika harus siap untuk dikirim berperang di negara lain, memerangi bangsa lain dan mati di sana baru disebut pahlawan. Itu dia betanya. Jadi akhirnya itu kan karya seni memang dibikin untuk mendukung sebuah gerakan. Karya seni untuk mendukung sebuah gerakan. Gerakan politik juga. Pasti ada pesan ya, ada nilai pesan ya di sana ya. Makanya di situ kenapa sih Muhammad Ali sempat dikagumi banyak orang karena dia menolak berangkat ke perang Vietnam. Muhammad Ali pada saat itu. Dia sampai disanksi harus masuk penjara, dia siap. Dia mau. Ya, dia mengatakan bukan berarti aku pengecut. Tapi musuhku bukan Vietcong. Musuhku adalah yang menyebutku negro itu loh. Dia ngomong seperti itu? Yang memperlakukan kami beda itu loh. Dan itu ada di sini, bukan di Vietnam. Agak seru ini guys, agak dalam ini. Kita ngopi dulu nih. Padahal ngomong komik loh. Ngomong komik ya. Tapi memang selalu ada pesan nasionalisme di sana. Monggo Pak.
Nah, di Indonesia, kalau kita lihat Joko Sembung, komik Joko Sembung, gitu, musuhnya Belanda. Musuhnya Belanda. Perjuangannya jelas di situ. Yang dihadapi centeng-centengnya Belanda yang rata-rata juga orang kita. Orang Indonesia sendiri, jawara-jawara lokal. Iya. Yang sulit dikalahkan karena mereka memiliki ajian-ajian kayak rawa rontek segala macam. So lokal banget. Iya. Gitu. Dan yang menarik, si tokoh utama menjalin asmara dengan perempuan Belanda. Nah, itu dia. Nah, dan itu kalau kita lihat, kita akan sering mendapati tokoh-tokoh pergerakan di masa lalu beristrikan orang Belanda. Dr. Cipto Mangunkusumo, istrinya Belanda. Iya. Padahal Dr. Cipto Mangunkusumo adalah orang yang paling getol menyuarakan anti-rasisme. Jadi perjuangan anti-rasisme itu sampai dia terapkan pada diri sendiri sampai menikahi orang Belanda itu. Iya. Nah, lintas negara jadinya. Iya. Oke. Untuk membuktikan aku nggak rasis. Iya. Dan aku bertemu perempuan yang tidak rasis juga. Bukti ini gelem tak rabi. Nah, tapi di situ kan Joko Sembung jelas kayak gitu. Betul. Aroma permasalahan kelokalan itu dia munculkan. Nah, ini yang sebaiknya komikus-komikus kita saat ini pun masih mempertahankan itu. Ya, karena komik-komik impor pun mereka mengangkat permasalahan-permasalahan lokal mereka. Ya kan? Untuk disampaikan ke dunia internasional. Nah, awalnya pastilah untuk menghibur atau untuk disampaikan di forum lokal mereka. Lah begitu laku keras mereka ekspor dan kita nikmati. Iya. Tapi ingat, permasalahan mereka belum tentu permasalahan kita. Itu yang perlu digarisbawahi. Iya. Gitu. Kita punya permasalahan sendiri dan kita punya solusi sendiri. Iya. Dan konon salah satu solusi yang tidak bisa kita remehkan adalah solusi budaya. Betul, strategi budaya. Mantap. Nah, teman-teman, ini pembicaraannya agak mendalam nih. Ya, mudah-mudahan otak saya masih nutut ini, Mas. Mas Haji, sebelum membahas lebih dalam, saya ingin tahu nih, masa-masa muda Mas Haji sebelum mengenal dunia komik sehingga menjadi benar-benar bukan hanya sebagai pembuat karya komik, tapi sudah mencintai itu sedalam hati seorang Mas Haji. Seolah-olah komik atau karya pena yang ada dalam kertas ini menjadi curahan hatinya Mas Haji. Masa muda Mas Haji sebenarnya aslinya mana sih, Mas? Saya kelahiran Pasuruan, tapi begitu bayi sudah dibawa ke Madiun. Numpang lahir? Ya, numpang lahir doang. Ibu saya asli Pasuruan. Nah, terus saya kan ditempatkan bekerja di Madiun. Akhirnya saya bayi sudah dibawa ke sana dan saya dibesarkan. Dinas di Madiun? Di Madiun. Aslinya Bapak Pacitan, Mal. Oh, Pacitan. Ya. Ibu saya Selaung. Ya. Alah. Tonggo dewi. Iya. Nah, terus masa mudanya banyak di Madiun? Iya, saya dibesarkan di Madiun dan akhirnya saya merasa bahwa Madiun itu mencetak karakter saya. Gitu. Iya. Karakter fighter saya itu dibentuk di Madiun. Iya. Sebagai petarung. Makanya kalau sekarang ada yang bilang, "Woi, Haji kok berani banget menghadapi kasus kayak gini." Karena orang Madiun. Iya. Wow. Meskipun dulu saya tidak dikenal jago berantem. Iya. Teman-teman yang jago berantem yang saya kenal dulu itu ada yang jadi satpam gitu. Ya, kelasmu itu. Tapi mental bertarung itu kan lain. Tipikal fighter ya, dari muda. Nah, itu terbentuk oleh lingkungan. Padahal Madiun menurut saya, mohon maaf, tidak terlalu keras, Mas. Begitu kan? Menurut saya ya, mohon maaf ya, menurut saya. Ya, ini kritikan saya terhadap generasi Madiun ya. Mereka memang ramah pada orang luar. Ramah pada orang luar. Jadi misal di lingkungan saya waktu itu, di kampung saya itu kan dekat sama kampus Widya Mandala. Banyak mahasiswa Indonesia Timur yang kita perlakukan dengan baik. Bahkan pada saat liburan kampus gitu, mereka tidak bisa pulang mungkin karena nggak ada sangu gitu. Kita sampai jemput loh ke kosannya. Ayo nongkrong sama kita gitu. Sampai seperti itu ya? Jemput bola ya? Ya, kita ramah pada orang luar. Tapi kita sadis dengan sesama orang Madiun. Wah, itu.
beda padepokan perguruan aja berantem. Iya benar. Gitu. Makan korban, iya sampai makan korban. Sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu. Makanya saya mengkritik, pendekarmu cuma buat berantem dengan sesama orang aja. Kita nggak ngomong organisasi dunia persilatan ya. Teman ini kritikan dari orang Madiun sendiri. Iya. Oke. Apalagi lihat fenomena kemarin itu. Kalau saya lihat itu sebenarnya gini loh, tidak peduli dari organisasi apa ya, entah itu dari organisasi bela diri, organisasi supporter bola, pokoknya ngumpul di jalanan konvoi mesti geger. Apakah hukum sosial semakin banyak massa semakin potensi untuk diskriminasi ke orang yang lebih kecil? Bisa jadi. Ya pelampiasan aja. Pelampiasan. Jadi watak seseorang akan terlihat saat mereka diberi kekuasaan. Itu dia. Itu sudah jadi hukum itu. Iya. Pengen tahu watak asli seseorang, beri dia kekuasaan, entah itu kekayaan, entah itu dia punya kekuasaan apa, maka watak aslinya akan kelihatan. Kalau dia mengayomi, dia akan mengayomi dengan semua kekuatannya. Tapi kalau dia tipikal penindas, semua kekuatannya dia pakai untuk menindas. Iya. Makanya kalau kita lihat di video itu, mereka melawan arus, ada pengendara driver ojek online cuma berhenti terus noleh gitu aja mereka anggap nantang, mereka aja. Saya mikir, iki opo-opoan nih. Kok goblok banget. Gitu. Akhirnya viral. Nalarnya ketinggalan di rumah, nuraninya itu ketinggalan. Betul. Saat mereka berkumpul, konvoi, melanggar semua yang mereka selama ini tidak berani langgar. Iya. Tapi mumpung saat itu momentumnya mereka bebas melanggar, mereka melanggar semua. Termasuk etika, termasuk nurani mereka langgar semua. Jadi dilampiaskan di momen itu. Iya. Seketika kita jadi barbar. Iya. Nah, jadi itu tadi lah, itu penyakit manusia yang seharusnya itu diselesaikan secara pribadi, perjalanan batin masing-masing. Tapi bukan hanya di Madiun ya, di kota dimanapun. Dimanapun. Makanya saya bilang, dimanapun hal itu bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Nah, Oke. Saya dibesarkan di Madiun dengan yaitu kehidupan keras. Di sekolah saya sering melihat perkelahian hanya untuk hal-hal yang nggak mutu itu. Boleh tahu sekolah di mana pada waktu itu? SD-nya Mojorejo 1, SMP-nya SMP Negeri 4, SMA-nya SMA Negeri 1, dan selalu pemandangan seperti itu saya lihat. Dan itu jadi perenungan-perenungan saya dalam batin. Iya. Masih kontak sama alumni-alumni, teman-teman? Masih beberapa? Oke. Apalagi sekarang ada grup WhatsApp kan. Oh iya, malah lebih gampang. Iya. Oke, akhirnya perjalanan ke Malang? Atau gimana? Begitu kuliah saya baru ke Malang. Oke. Sejak kecil saya pengen jadi pelukis. Cita-citanya memang pelukis? Iya. Oke. Mohon maaf, Mas Haji, ada yang memaksa untuk ke Malang atau karena inisiatif sendiri? Itu adalah strategi saya berkompromi dengan orang tua. Jadi saya sebenarnya pengen ke Jogja, ke isi Jogja. Oke. Supaya ya karena saya pengen jadi seniman tadi. Iya. Tapi nggak boleh sama orang tua. Akhirnya masuk ke Malang. Orang tua pengennya saya jadi pegawai. Jadi saya akhirnya ngambil kompromi di situ. Saya ikut PMDK IKIP Malang, ambil jurusan seni rupa dan lolos. Lolos pada waktu itu. Dan diizinkan. Berarti kan kompromi. Ini hasil kompromi. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bukan karena dipaksa orang tua ya? Oke. Ya setengah dipaksa. Setengah dipaksa jangan jadi seniman itu kan setengah dipaksa. Jangan jadi seniman. Ya. Nah, terus di Malang akhirnya? Ya, awalnya saya itu tidak pernah tertarik dengan komik karena saya rasa komik itu menghabiskan energi yang banyak. Dalam kacamata pembaca atau? Seniman. Seniman. Wah, itu dia. Iya. Terus? Jadi, bayangkan aja gini, saya seorang pelukis. Misal saya mengagumi Jehan Sukmantoro. Iya. Jehan melukis itu berapa jam gitu, membuat lukisan sebuah di kanvas. Akhirnya nanti dijual laku sekian. Bayangkan komikus, gambarnya kotak cili-cili, situ. Nanti orang selesai itu bacanya cuma saset, kayak nggak worth it gitu loh. Jadi makanya saya nggak terpikir untuk jadi komikus. Ini yang ngomong komikus senior ya. Aduh. Nah, tapi saya baru sadar belakangan bahwa ternyata ini media yang saya cocok, jalan yang paling saya cocoki. Apakah Mas Haji menemukan rumah pada waktu itu dalam tanda kutip? Saya menemukan jalan pedang yang lebih cocok. Oke. Senjata saya yang cocok ini. Senjata yang lebih cocok. Ya. Oke. Saya tuh orangnya suka berargumen, berusaha runtut dalam berargumen, dan itu tidak bisa ditampung hanya dalam satu bidang kanvas. Iya. Harus komik. Baru narasi saya, argumen saya tertata dan bisa dikeluarkan dengan itu tadi. Secara struktur itu tadi, konstruktif. Jadi pada waktu itu masih senang ngelukis, jenengan? Iya, sampai kuliah, sampai akhirnya begitu saya selesai kuliah terus saya mikir
kok ternyata komik yang malah lebih cocok ya. Apalagi waktu itu saya ngeblog ya, belum ada sosial media, belum ada Facebook, belum ada apa ya, cuma ada blog kayak gitu. Terus saya Blogspot ya pada waktu itu. Saya ambil Multiply. Oh, Multiply. Ya, sekarang udah punah kan Multiply. Itu saya mengawalinya dari situ. Semua keresahan. Tahun berapa pada waktu itu? 2007, 2006. Umur berapa pada waktu itu? Umur piro berarti ya? 20-an ya? Awal-awal kuliah? Atau enggak. Saya kuliah tahun 95. Oh, 95. Oke. Nah, jadi sudah lumayan lama ya? Udah enggak kuliah lagi. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, pernah saya membaca, ya sebelum podcast biasa lah, saya membaca backgroundnya narasumber. Nah, ternyata beliau ini hobi biola juga, hobi musik, khususnya biola. Nah, infonya beliau adalah salah satu, kalau tidak salah mohon maaf, pelatih ya di seni musik biola. Sempat jadi pelatih, sempat jadi ngajar atau? Iya, karena dipaksa untuk ngajari, padahal sebenarnya saya nggak punya background akademis. Nggak punya background akademis untuk musik? Oh iya, saya belajar sendiri kok. Oh tidak? Okay. Baca not balok aja nggak bisa. Not balok kok raiso, terus dikongkon nyinauni cacah lho. Maksa, orang maksa. Aku pengen belajar pokoknya, cara sampean terserah. Oke. Terserah cara aku loh ya. Ya wis. Iya. Harusnya kesini bawa biola ya. Kok seneng biola? Kan ada alat musik yang ngetren gitar misalkan. Oh, itu kecelakaan itu sebenarnya. Kecelakaan? Yeah. Ceritanya gimana Mas? Di waktu kuliah saya akhirnya menyukai belajar musik karena di sanggar seni tempat saya nongkrong ya, namanya Samin ya, di kampus UM itu. Iya. Itu selain teman-teman yang suka di bidang seni rupa, mereka juga suka main musik akustik. Di situ saya mikir, oh ternyata untuk bermusik yang indah kayak gini nggak butuh rumit ya gitu. Nggak kayak anak band-bandan itu loh. Ternyata gini bisa. Nah, akhirnya saya belajar, bahkan saya pernah membentuk grup musik akustik di kampus. Nah, suatu kali ada seorang pensiunan guru yang mungkin karena butuh uang, dia menjual salah satu biolanya. Menjual biolanya? Ya, dia pemain keroncong. Nah, terus mau dibeli sama teman saya. Nah, begitu barangnya datang, ternyata biola itu tanpa case, tanpa kotaknya itu. Hanya biola sama penggesek, tanpa kotak. Teman saya membatalkan, nggak mau beli. Karena nggak komplit? Karena nggak ada kotak. Iya. Saya lihat orang itu kayak kecewa, gelo. Si gurunya kecewa? Iya. Saya nggak sampai hati. Itu ceritanya? Akhirnya saya bilang, kalau saya beli gimana? Tapi saya bayar 2 kali, duit saya nggak cukup yang sekarang. Orangnya bilang nggak apa-apa, ya udah. Gurunya mau? Terus kecelakaannya di mana? Ya itu kan kecelakaan, saya nggak pernah berniat. Saya nggak pernah berniat. Iya. Begitu saya bawa ke kosan, saya coba-coba, ya saya pusing sendiri kan ya. Ini mainnya piye kayak. Padahal sama sekali tidak pernah nyentuh alat musik. Belas, paling cuma gitar. Nah, gitar, ya? Mungkin itu yang menolong kan, sama-sama alat dawai. Jadi cara mainnya beda. Iya, saya sedikit mengenal bagaimana mainnya gitar. Saya coba cari bagaimana urutan ada kalau di biola. Terus saya gesek-gesek dengan suara yang nggak karu-karuan itu sampai nemu suara tune yang enak. Berarti caranya pegang bagaimana itu pun saya juga pernah belajar di orang atau ikut les? Enggak. Sama sekali? Sampai detik ini, meskipun saya pernah sepanggung dengan orang-orang yang produk kuliahan. Mereka tahu kalau cara pegang saya keliru. Tahu kalau itu salah? Cara megang saya keliru, mereka tahu. Kalau yang pernah belajar akademis ya, mereka tahu cara pegang saya tentang biola itu keliru. Cuma banyak yang pengen bisa teknik yang saya mainkan. Mereka justru kepo. Ya. Karena maksudnya, ternyata enak ya dimainkan untuk blues, enak ya dimainkan untuk aliran yang ini kayak gitu. Padahal dalam akademi mereka tidak ada sama sekali. Ya, mereka kan kalau belajar awal ya pastilah klasik ya pasti. Iya. Gitu. Nah, paham. Jadi gitu, saya belajar sendiri semuanya. Iya. Sampai akhirnya pada saat saya keluar dari kampus, dan itu bukan karena lulus kan, karena apa itu saya kehabisan sumber daya aja. Akhirnya keluar, akhirnya nggak jadi guru juga. Nah, saya cari-cari kerja, ngelamar pekerjaan di penerbitan, di majalah, di koran.
ditolak semua. Oke, belum sempat lulus pada waktu itu? Belum sempat lulus. Ya. Oke. Jadi saya melamar pekerjaan sebagai ilustrator atau kartunis terserah lah gitu. Iya, oke. Gitu. Dengan kemampuan yang Mas Haji miliki ya? Iya, nah, ditolaki gitu. Salah satu media koran terbesar pernah saya melamar di situ, ditolak. Oke. Terus tapi 4 tahun lalu gantian saya nolak dia. Oke, mantap. Nah, tapi kan ya semua orang ya butuh pekerjaan ya. Betul, enggak munafik ya. Okay. Akhirnya hobi main musik ini yang awalnya cuma sekedar pengen bisa gitu, menjadi pekerjaan. Biola. Ya. Oke. Saya 13 tahun main dari kafe ke kafe itu. Oke. Jadi satu-satunya pekerjaan pernah. Gitu. Satu-satunya pekerjaan? Iya, saya bikin komik, saya sebarkan di sosmed, melihat respon netizen kayak gitu semakin semangat, padahal saya gratiskan. Duit sokonti terus saya untuk bisa hidup sehari-hari, main musik. Itu yang mungkin tak banyak orang tahu ya? Ya, Oke. Dan itu yang bisa membuat saya independen. Ya. Gitu loh. Jadi tema-tema komik saya ya terserah saya. Saya tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun karena saya tidak bekerja pada siapapun. Iya. Itu. Nah, beliau ini karakter seniman banget. Seniman ini idealis banget lah, tidak bisa dipaksa. Biasanya seperti itu. Nah, ternyata beliau pada menyampaikan bahwa saya tidak cari duit di komik, tidak cari duit di gambar, tapi sejatinya duitnya dari musik. Iya, pada saat itu. Kafe ke kafe, panggung ke panggung. Oke. Pernah diundang event paling besar? Ya, Malang. Tampil di TV nasional beberapa kali. Biola ya? Ya, sendirian atau enggak, satu band. Satu band, ya. Oke. Main sama Tantowi Ayah pernah. Oke. Sama Sujiwo Tejo pernah. Iya. Terus apa mana ya? Itu sing akeh memang itu ya. Enggak bisa dimungkiri. Ngisi salah satu rekamannya Leo Christie pernah. Tapi sempat tampil di video mereka? Di video klip maksudnya? Video klip mereka? Enggak ya? Oh, aransemen doang? Ya. Oke. Terus kayak band-band indie yang memakai saya, misalnya Silam Bukau kalau Surabaya. Oke. Itu salah satu lagunya Doa Satu. Itu beberapa detik sebelum ending, itu kan ada suara biola sayup-sayup, ya itu saya. Itu panjenengan? Oke. Iya. Nah. Siap. Itu dia, makanya. Jadi pekerjaan utama beliau adalah seniman biola sebenarnya. Jadi komik itu, mohon maaf ya, hobi. Iya. Oke. Nah, jadi itu ada profesi yang saya andalkan untuk cari uang. Di mana pertanggungjawaban saya apa? Ya cari uang aja. Pencapaian saya apa di musik? Saya kalah jauh dengan teman-teman saya yang benar-benar fokus di musik. Iya. Kalah jauh. Mohon maaf, itu rekomendasinya dari mana, Mas Haji? Rekomendasi. Oh, ini loh, pakai Haji aja gitu loh. Atau dari mulut ke mulut? Iya. Jadi maksudnya begini. Begitu kita pernah tampil, sesama musisi kan pasti pernah lihat kita. Oke. Jadi pada saat mereka merasa membutuhkan, pasti ya balik lagi. Oke. Iya. Tuh. Siap. Mantap. Jadi sampai sekarang masih main biola? Sesekali kalau sekarang. Kalau ada yang ngundang, ada yang ngajak. Tapi sudah mulai jarang karena saya sudah melepas profesi itu. Saya tidak lagi tampil dari kafe ke kafe. Kalau dulu kan rutin, setiap hari apa di kafe apa. Jadi reguler ya? Reguler. Oke. Terus sekarang kan saya sudah enggak saya sudah melepas reguler itu. Iya. Jadi hanya kalau ada undangan aja saya baru tampil. Iya. Ini yang baru tahu ini. Oke, mantap Mas Haji. Terima kasih infonya dan ilmunya. Nah, jadi gini Mas Haji. Memang tidak semua, mohon maaf ya, seniman ini kan kalau kita ngomongin duit kan relatif. Kalau boleh saya ngomong unlimited, tidak ada batasan. Kita bisa tidak menyebut angka, kita juga bisa menyebut angka, kira-kira gitu. Tapi nanti soal biola kita tanya off the record aja lah. Nah, kita balik masalah komik. Nah, soalnya beliau ini kan kalau biola kan sandang pangan nih dalam tanda kutip. Sandang pangan nih. Dan ternyata komik itu adalah hobi. Hobinya. Saya kira profesi utama beliau adalah komikus yang memang beneran cari duit di karya-karya komik. Kira-kira seperti itu. Ternyata tidak. Nah, oke, Mas Haji, ketika menghasilkan karya komik yang pertama pada waktu itu, untuk kasus apa ya, Mas Haji kan? Untuk menulis narasi, untuk
menuangkan pikiran, gagasan dan angan-angan ini kan ya gak gampang loh Mas. Penulis ya penulis biasanya. Komikus juga ada tukang gambarnya sendiri. Tapi beliau punya semuanya jadi satu. Ya punya semuanya karena nggak mampu bayar orang. Oh itu dia. Garap kabeh. Garap kabeh. Lah, kasus pertama apa yang digambar pada waktu itu? Yang pertama kali populer ya, komik saya itu adalah hasil renungan saya yang cukup panjang, yang akhirnya saya jadikan komik dengan judul Setan Menggugat. Setan Menggugat. Boleh tahu tahun berapa? 2008. 2008. Jadi itu dialog imajiner antara saya dengan setan. Oke, jadi karakternya atau tokoh utamanya beliau sendiri. Ya. Oke. Nah, ya itu renungan sejak saya remaja waktu saya masih di Madiun itu loh, misal. Orang bilang katanya bulan puasa setan itu dibelenggu, tapi kenapa di bulan puasa kalau temanku yang suka berantem masih berantem, yang suka membuli saya masih membuli saya, setannya katanya dibelenggu, gitu. Nah, itu kan udah renungan sejak saya masih kecil itu. Iya. Jadi nggak nyindir siapapun ya, beliau sendiri. Nah, perenungan itu kan masih saya bawa, perenungan seperti itu masih saya bawa sampai remaja, sampai kuliah segala macam. Ditambah lagi mungkin saya pernah baca apa, saya pernah nonton apa, kayak gitu. Akhirnya saya menyimpulkan, iya ya, berarti kira-kira eksistensi setan itu kemungkinan begini. Gitu. Nah akhirnya saya bikinkan sebuah adegan dalam komik itu di mana saya berusaha menolong setan yang mau bunuh diri. Berusaha menolong setan yang mau bunuh diri? Ya, karena setan itu merasa sudah nggak ada gunanya, manusia sudah lebih setani dari dia. Jangkrik. Itu tahun 2008, 2008 Mas. 2008 ya. Jadi kalau sampean Mas Hari sempat lihat kayak ada iklan atau apa yang temanya mirip-mirip, ya percayalah di si anakku. Aku tahun 2008 sudah bikin komik. Facebook pertama kalau tidak salah 2009 tuh ya. 2009. Jadi 2008 ya itu ya. 2008. Apakah ketika bulan Ramadan? Iya, pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan. Oke. Gitu. Jadi isi pesannya apa, Mas Haji pada karya komik itu? Berapa lembar? 10 atau 11 halaman, saya lupa ya. 10 sampai 11 halaman ya. Ya intinya akhirnya cuma gini aja. Sudahlah, kita itu sudah bisa berbuat lebih setani dari setan, maka janganlah mengkambing hitamkan setan itu. Dia hanya diciptakan ya sebagai kambing hitam. Sebenarnya kita lah, semua itu kita. Iya. Gitu. Jadi manusia itu ya lebih setan, betul ya? Iya. Karena itu pada saat bulan puasa itu semakin mual saya, Mas. Saya itu kan alergi. Saya itu punya alergi sama orang munafik. Ketemu orang munafik langsung gatal-gatal mual gitu. Nah, itu bulan puasa itu waduh saya sering mual. Iya. Kemunafikan orang itu demikian terlihat sangat-sangat jelas. Di bulan suci justru. Puasa. Gitu. Nah, jadi itu pertama. Nah, akhirnya kan saya jadi orang melihat saya itu identik dengan kritik terhadap agama. Image-nya seperti itu. Walaupun saya melihatnya enggak demikian semua loh, Mas. Enggak. Saya mengkritik apapun kalau memang layak dikritik gitu ya. Saya menangisi apapun yang layak ditangisi gitu. Nah, termasuk diskriminasi dan lain-lain gitu ya. Betul. Nah, mohon maaf, Mas Haji, ketika pada waktu itu sudah ada medsos awal-awal ya. Ketika karya 11 lembar itu sudah ditampilkan di medsos ya? Iya, waktu itu di blog itu. Sempat di blog? Maksudnya di website, di blog ya, di Multiplay. Saya sudah sempat tampilkan di situ. Nah, begitu ada Facebook, itu saya mulai masuk ke sana. Apa respon dari netizen pada waktu itu? Kan baru ya medsos ya? Iya. Pada tahun-tahun segitu, sepertinya baru pertama. Saya adalah komikus atau kartunis pertama yang berani mengkritik Islam garis keras. Sepertinya mengkritik Islam garis keras, aliran Islam garis keras ya? Iya. Dan para pelakunya, termasuk ormas-ormas garis keras. Sepertinya kalau seingat saya tahun segitu FPI lagi gila-gilanya, lagi PD-PD-nya. Itu kalau komikus baru saya, kayaknya loh ya. Baru panjenengan. Baru saya yang berani mengkritik. Dan saya memang melihat, ya memang beneran. Ya syukurlah setelah itu mulai tahun-tahun berikutnya. Terlebih lagi begitu ini ya Jokowi ya. Di masa SBY kan nggak banyak. Iya. Malah justru ya aliran-aliran itu tumbuh suburnya di masa SBY.
Mereka udah jadi kayak raja gitu, penguasa negara di masa SBY. Iya. Kita nggak ngomong dipelihara ya, enggak. Tapi memang faktanya memang bertumbuh pada waktu itu. Ya seperti itulah kira-kira. Tapi merokok boleh Mas Haji? Enggak bawa ya? Enggak. Oh iya. Takut disemprit dokter saya. Oh iya, lu podcast orang yang rokok. Oke. Padahal saya bilang sama orang-orang, kalau waktu mereka melihat saya masih, loh sesekali kok masih merokok, padahal kan habis kena jantung gini. Saya bilang, ya larangan dokter itu jangan semuanya dituruti. Kita bahas nanti aja lah. Iya, itu karena kalau kita turuti semua, kita patuhi semua larangannya, nanti ngelunjak dia. Dia pikir dia siapa? Loh larangan Tuhan aja lo belum tentu semuanya kita patuhi, kok larangan dokter kita patuhi semua. Iya kan? Ngakak nih. Oke, nah Mas Haji, jadi ketika menuangkan pikiran, gagasan dan angan-angan yang ada di isi kepala Mas Haji di dalam bentuk komik, kan ini memang tidak untuk, mohon maaf ya, cari duit di media sosial, betul ya? Awalnya begitu. Awalnya seperti itu. Nah di perjalanannya Mas Haji bisa berfokus ke media sosial. Saya lihat Instagram dan Facebooknya mulai aktif menggambar dan menulis sesekali ya, dan menampilkan karya komiknya di sana. Padahal, mohon maaf ya, itu kan bisa dinikmati gratis. Justru harusnya dalam bentuk sebuah komik orang harus beli, harusnya ya. Tapi di zaman media sosial, ini gimana kok bisa ngasih cuma-cuma ke orang, ngasih cuma-cuma ke netizen? Gimana ini Mas Haji? Jadi gini, kalau dulu karena saya masih main musik dan segala macam, saya punya pemasukan di bidang lain. Akhirnya saya pikir begini, saya bikin komik itu kan untuk berbagi tuh. Berbagi keresahan, berbagi apa? Lah mau berbagi keresahan kok orang tak suruh bayar itu gimana? Pikiran saya begitu. Itu garis besarnya ya? Awalnya kita berpikirnya begitu. Sampai akhirnya COVID datang. Job main musik jelas langsung hilang. Hampir semua seniman. Ya, nah, ada peluang, ada anjuran untuk mengkomersilkan komik-komik saya. Itu perang batin saya waktu itu. Jadi komunitas komik itu sudah berkonten ya pada waktu itu ya? Iya, pada saat itu ada yang menyarankan ke saya, supaya komersil. Iya, masukkan ke platform online. Nanti setiap episodenya Mas Haji kasih tarif berapa gitu. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu terkumpul terus dicetak jadi buku baru dijual. Tapi sekarang ada platform online, orang bisa beli online. Tapi di situ perang batin saya. Saya yang biasanya menggratiskan komik saya. Baru setelah nanti terkumpul banyak saya jadikan buku, kalau yang mau beli silakan, enggak beli ya silakan, toh ya kebanyakan isinya juga sudah bisa dibaca gratis, tapi tetap orang mau beli. Tetap orang mau beli. Nah, begitu kena COVID, pemasukan udah goyang, terus ada masukan kayak gitu, saya perang batin toh. Terus saya coba, nyoba. Akhirnya saya nyoba masuk ke platform lokal ya, bikinan anak bangsa ya, Karya Karsa. Di situ saya jual komik saya per episode, saya jual murah-murahan lah, nggak lebih mahal dari sebungkus rokok. Tidak lebih mahal dari sebungkus rokok. Sebungkus rokok berapa? 20-25 ya misalkan? Ya, misal rokok yang biasanya saya rokok aja yang paling mahal 22.000. Nggak ada yang sampai segitu. Satu lembar? Enggak, satu episode. Satu file, satu episode? Satu episode. Satu episode bisa 20 halaman, bisa 10 halaman tergantung. Iya. Dan itu lebih murah dari sebungkus rokok? Iya. Kadang saya kasih harga 5.000 karena kalau di bawah 5.000 nggak boleh sama Karya Karsa. Memang ada batasan harga ya? Gitu. Nah, ada yang 12.000, ya segitu-gitulah. 7.000 gitu. Nah, saya coba dan ternyata hasilnya ya di luar dugaan saya. Banyak yang beli. Banyak yang kasih tip. Yang lebih dari standar harganya ya? Iya, akhirnya saya baru sadar bahwa penikmat karya-karya saya itu sebenarnya yang punya duit ya, gak hitungan. Itu dia. Sama gagasan-gagasan saya, berbagi keresahan saya, mereka itu gak hitungan. Ada yang kalau kasih tips saya itu kaget saya, segini gitu. Ya nggak usah saya sebutkan ya, tapi gitu. Nah, akhirnya sejak itu saya terpaksa menggantungkan hidup dari komik. Jadi itu titik baliknya ya. Karena COVID memang. Gitu. Yang awalnya saya berusaha gimana caranya komik saya itu bisa dibaca gratisan. Akhirnya saya pakai cara itu. Ya saya rasa win-win solution lah. Komik saya tidak saya jual terlalu mahal. Saya bisa dapatkan uang lelah saya dari gambar. Saya rasa itu
win-win solution. Nah, tapi yang kasus terakhir, saya malah justru menerbitkan komik yang baru keluar 2 episode, yang saya bilang sejak episode pertama sampai tamat nanti ini gratis. Judulnya? Belum ada judul. Wes. Maksudnya saya belum tahu judulnya apa, tapi sudah progres ya. Tapi sudah progres, sudah 2 episode ini. Minggu ini sudah. Kemarin saya belum pernah ditampilkan sesekali di medsos ya, belum ya? Sudah ya. Yang kalau nggak salah sampean juga sudah komen kok. Sudah komen. Iya. Yang tentang pemandu lagu karaoke. Oke, tentang LC ya. Iya. Oke. Iya. Itu kan sudah jalan 2 episode. Nanti episode berikutnya sampai tamat itu gratis. Oke. Nah, jadi itu isu-isu sosial ya yang terkait ada di masyarakat ya. Pertanyaannya kenapa gratis? Karena saya sedang berniat memang untuk mendukung sebuah gerakan sosial. Gitu. Nah, jadi kalau gerakan sosial ini harus dikampanyekan, kalau harus bayar kurang optimal. Oke. Akhirnya saya gratiskan. Ya memang saya kasih catatan. Kalau pengen ada yang nyawer monggo wes gak apa-apa. Tapi yang jelas ini gratis. Iya. Gitu. Oke. Ya mantap. Ya ini ya memang beneran seniman yang idealis. Nah terus gini Mas Haji, dalam perubahannya, dulunya kan idealisme ini kita tidak ngomong secara nominal ya, nggak ngomong duit. Nah, aku seneng gambar yang gambar, tak tampilkan dalam bentuk karya. Nah ketika kita dipaksa dalam tanda kutip untuk beradaptasi pada kebutuhan perut, ngomong kasarnya seperti itu ya. Nah, kita mau tidak mau harus mengkomersilkan karya. Ada enggak pesanan dari pihak-pihak atau orang-orang atau misalkan instansi atau mungkin ya kalau ngomong pemerintah pesan Mas Haji gambar iki untuk pesannya seperti ini, ada enggak? Karena kan sudah profesional. Ada. Oke. Nah, dalam hati seorang atau dalam batin seorang seniman yang dulunya kayak disetir, ternyata tiba-tiba dipaksa untuk memaksa memaksakan karyanya dalam pesanan orang, ada perbedaan enggak? Untuk cara saya yang saya jalani tidak ada. Dengan karakter seorang Adjie Prasetyo di komik? Iya, karena apa? Saya milih klien kok. Oke, jadi kliennya enggak asal-asalan. Iya, jangan dikira kalau saya jadi pengacara terus semua klien itu saya bela. Iya. Meskipun dia salah, saya kan boleh milih klien. Betul. Karena kliennya bajingan yo prei ngono. Gitu. Padahal duitnya lebih banyak. Meskipun duitnya lebih banyak. Nah, kita bebas milih kok gitu. Jadi saya pernah bikin komik untuk Kementerian Pendidikan. Tema sejarah. Sejarah. Saya suka sejarah. Saya sodorkan kalau sejarah diplomasi Indonesia kira-kira kayak gini, mereka setuju jadi. Oke, jadi karyanya dibeli. Iya. Hak ciptanya Kemendikbud. Ya, saya dibeli. Istilahnya karya ini kan beli putus gitu. Iya. Saya pernah bikin komik untuk Museum Sejarah Proklamasi, ya kan? Nah itu apa ada paksaan saya harus bikin kayak apa? Kan sesuai dengan sejarahnya. Iya. Saya juga yang riset juga gitu. Nah, saya pernah menerima tawaran untuk membuat komik panduan minum beralkohol yang bertanggung jawab. Panduan minum beralkohol yang bertanggung jawab. Jangan oplosan yang kamu minum, modern kamu nanti intinya gitu. Nah, dari kajian budaya sampai segala macam, saya bikin. Karena saya setuju, saya mau dengan tema itu, saya siap menggambarnya, saya siap mencari kontennya, riset juga, gitu. Nah, suatu kali saya ditawari juga dengan nilai yang lebih tinggi lagi, yaitu tentang baiknya sawit, dan saya tolak. Baiknya sawit? Iya. Oke. Saya bilang, sorry, saya masih banyak melihat ketidakbaikan sawit masih dibiarkan. Kecuali kalau ketidakbaikan sawit, entah itu dari sisi perusakan terhadap lingkungan maupun ketidakadilan terhadap pekerjanya, itu sudah ada usaha untuk memperbaikinya, akan saya pertimbangkan. Tapi saya belum lihat itu, jadi saya nggak akan bikin komiknya. Saya berani nolak kok. Iya. Terus dari mana kekangan itu? Nggak ada. Oke. Ada kekecewaan nggak pada waktu itu dari perusahaan atau instansi yang? Saya kecewa kenapa klien lain tidak menawarkan honor setinggi dia. I see. Okay, kenapa yang paling tinggi yang nawarkan malah dia yang harus saya tolak itu? Saya kecewanya di situ. Iya. Santai, guyon. Nah, itu. Jadi tidak ada tekanan. Karena itu tadilah. Kita dengan klien kan ngomong komitmen. Iya. Gitu. Aku cocok sama misimu, kamu cocok dengan gambarku. Ya wes, ayo kita win-win. Oke.
Saya pernah mengkritik militer, terutama TNI, Angkatan Darat, pernah pada waktu itu ya? Pada salah satu komik saya. Tapi akhirnya saya membikinkan komik untuk Dandim Kepulauan Sangihe. Gitu. Di Sulawesi Utara ya? Bukan karena si Dandim itu dulu teman ngopi saya, bukan. Bukan hanya itu maksudnya. Tapi karena saya setuju dengan pemikiran, dengan kebutuhan dia atas bikin komik itu. Bahwa dia ingin menekankan konsep bela negara terhadap remaja di Kepulauan Sangihe, karena itu adalah perbatasan, itu rawan banyak unsur jelek masuk. Iya, saya setuju. Nah, dan si Dandim pingin itu dalam bentuk komik, konten yang dia ingin masukkan itu bagus, ya udah kita cocok. Iya. Jadi saya fair-fairan aja. Jadi nggak ngomong soal harga ya pada waktu itu ya. Ketika mereka menyampaikan sesuatu dan ternyata Mas Aji setuju, mau, ya sudah hajar. Iya, kalau dengan klien pasti kita bicara tentang harga. Iya. Kalau korporasi saya nggak mau kalau harganya murah. Tapi kalau saya lihat, ini ternyata komunitas mahasiswa yang nggak gablek duit itu, saya bahkan bisa menggratiskannya. Kalau saya setuju dengan gerakan mereka. Jadi saya anggap, ayo aku juga ikut urun. Gitu. Siap. Itu. Mantap. Keren nih. Nah, Mas Haji, dalam perjalanan ketika bikin komik kan banyak mengkritisi intoleran pada waktu itu ya. Atau mengkritisi instansi. Kita nggak sebut instansi apalah. Pernah nggak ada ancaman atau supaya dipaksa untuk berhenti berkarya gitu? Ya, intimidasi? Pernah lah. Contohnya? Ya, saya pernah digerebek. Pernah digerebek? Pernah. Gitu. Baju putih? Iya. Gara-gara balihonya kami kerjain. Ya, saya dan teman-teman mahasiswa yang biasa nongkrong di kedai. Iya. Gitu. Jadi balihonya kami kerjain, mereka ngamuk, mereka ngeluruk kedai saya, kebetulan saya nggak ada. Tapi kan sudah menggerebek saya. Di sini? Bukan di sini, di kedai kopi saya yang lain. Besoknya gantian mereka kita gerebek. Ya karena kami dekat sama Banser. Nah, Banser kan sowan kayak suruh, wah mereka muncul sini, ayo kita gerebek balik. Yang soal karya pernah diintimidasi nggak? Pernah juga. Pernah juga info jati diri saya dijual gitu. Pernah dijual juga? Ya maksudnya di grup khusus gitu disebarkan kilo PKI gitu. Iya. Soko Medion. Iya toh. Terus ya mengkritik ini. Oke. Biasa ya itu terjadi ya. Belakangan kita ketahui yang menjual info itu, yang menyebarkan info itu ternyata seorang guru SMK di sebuah SMK yang dari kedai saya saat itu kalau naik motor cuma 3 menit nyampe. Dan Mas Haji tahu orangnya? Tahu. Nah begitu waktu kawan-kawan mengajak untuk gerebek balik gitu, saya cuma bilang gini, apa nanti efeknya kalau kita ngeluruk ke sana? Nanti akan ada sebuah sekolah yang geger hanya karena ulah satu guru. Kalau kepala sekolahnya lagi jengkel dengan si guru ini karena bikin masalah, ini guru bisa dimutasi. Dan sangat bisa untuk dipecat ya? Andai kan dia honorer bisa jadi dipecat. Terus kamu pengen aksimu bikin seseorang lebih susah? Apa itu kehilangan pekerjaan? Aku pernah ngerasain kehilangan pekerjaan, maka aku nggak mau ada orang mengalami seperti itu. Terlebih cuma gara-gara ngerjain aku, yang aku pun sampai sekarang juga nggak ngalami apa-apa. Saya bilang gitu. Jadi secara ideologi boleh kita berseberangan, tapi kalau disuruh matikan sandang pangan saya nggak mau. Iya. Saya setuju. Nah, iya kan? Pikiran kita boleh beda, kita bisa berseberangan, kita bisa musuh secara ideologi. Tapi kalau secara status, status dia sebagai seorang ayah, dia wajib menghidupi anak istri. Itu tidak bisa saya musuhi. Iya. Gitu. Jadi kita harus bedakan medan tempurnya gitu loh. Iya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi mohon maaf ketika Mas Haji mendapat tekanan, kemudian misalkan ya mohon maaf namanya dipublikasikan buruk di media sosial atau di publik, Mas Haji berpikir untuk menuntut dia secara misalkan dasar hukum undang-undang IT? Enggak. Sama sekali? Enggak. Saya pikir gini, kemenangan itu bisa kita capai dengan standar yang lain. Contohnya kasus yang tadi. Akhirnya saya cuma inbox seseorang itu dengan mengatakan aku udah tahu kamu kerja di mana dan segala macam, dan aku udah berhasil mencegah teman-temanku untuk meluruk kamu, dan ku harap
kita bisa belajar dari sini. Responnya bagaimana? Responnya intinya dia langsung minta maaf. Dia memang mungkin terlalu gengsi untuk minta maaf, tapi intinya dia langsung dia langsung berhenti berulah. Dan menurut saya itu saya sudah menang. Nggak diblok? Enggak ya? Saya belum ngecek sih. Iya. Saya belum ngecek. Yang jelas dia sudah berhenti ya? Yang jelas sudah berhenti. Ya sudah, saya pikir itu sudah selesai gitu loh. Iya. Itu sudah menang kita. Minta bukti kemenangan yang harus kayak apa? Betul. Gitu. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa perang, menang tanpa ngasorake. Iya. Seorang Jawa banget ini. Jadi ya menang tanpa bertempur itu kan ya tidak banyak orang bisa melakukannya. Kira-kira gitu ya. Iya, karena itulah saat kita punya rasa kebutuhan untuk pride, harga diri. Bahwa seseorang itu baru terbukti menang kalau lawannya misal kelepek-kelepek. Iya, kalah. Harus kelepek-kelepek dengan standar dia. Nah, ini yang nggak beres itu. Harus mati, harus tertumpah sampai anak cucu. Itu standar yang nggak beres menurut saya. Iya. Kemenangan tidak harus dibuktikan sampai sebegitunya. Oke. Iya, saya setuju. Oke, mantap nih. Nah, banyak sekali apa yang disampaikan oleh Mas Haji. Ya, saya juga banyak belajar dari beliau terkait dengan idealisme beliau yang tidak ternilai dengan uang pada waktu itu, walaupun akhirnya dipaksa oleh keadaan. Oke, Mas Haji. Dalam kacamata saya sebagai penikmat komik ya, kalau di medsos ini kan banyak sekali karya-karya komik bukan hanya milik Mas Haji doang, betul ya? Ada komikus-komikus lain yang kalau boleh mohon izin saya sebutkan, misalkan Kurnia Hatta, atau favorit saya Gum and Hell yang komik ekstrim banget. Dan saya tidak tahu siapa karyanya, siapa penulis dan penggambarnya saya tidak tahu. Dan ketika saya tanya Mas Haji, aku yang ngerti, tapi memang beneran ada dalam dunia komunitas komikus, memang ada orang-orang yang memang mendedikasikan karyanya tanpa dia harus tahu sosoknya, ada ya Mas? Oh banyak, malah justru itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak? Paling banyak. Oke, jadi mereka tidak mikir komersil? Bukan gitu ya, saya tidak tahu. Tapi maksud saya ini yang di luar ini ya. Bukan seperti komikus kayak yang biasa gambar untuk Marvel, DC Comics itu namanya perlu nama itu. Tapi untuk yang semacam kayak gerakan kritik sosial segala macam gitu loh, maksud saya. Iya. Itu kan lebih banyak mereka tidak menampilkan dirinya. Anonim lah. Anonim. Ya mungkin mengingat resiko apa segala macam. Bukan soal duit ya, jadi resiko lebih gede. Iya. Kita lihat kayak seniman street art yang di Inggris tuh Banksy. Sampai sekarang kan nggak jelas itu siapa. Iya, tiba-tiba gambarnya muncul gitu. Tapi tiba-tiba dia mendunia. Dan kalau mendunia dan pesannya nyampe, saya pikir memang itu lebih penting daripada mengetahui siapa dia. Oke. Jadi nggak penting siapa penggambarnya ya? Ya justru andaikan ini ya, Banksy kelak muncul siapa sebenarnya dia, akhirnya dia menjadi selebriti baru dan segala macam, malah justru nanti sektinya hilang. Gitu loh. Kan banyak yang gitu, rapper yang dulunya dari gang-gang sempit kayak gitu, begitu terkenal jadi selebriti baru. Akhirnya yo pancen tetap kalungan wake tapi emas. Dia tidak lagi mewakili gang-gang sempit itu sudah. Iya. Gitu. Feelnya udah beda. Oke. Mantap. Yes. Oke. Nah, Mas Haji, dalam perjalanannya Mas Haji, mohon maaf ya, sebelum podcast ini kan saya sempat izin sama panjenengan kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu ya. Dan ketika Mas Haji, mohon maaf, menyampaikan, Mas podcastnya mari aku operasi ya dari rumah sakit ya. Nah, saya tidak tahu ini Mas Haji sakit karena banyak sekali isi kepalanya atau karena apa nih Mas? Atau kalau boleh saya ngomong, tekanan pikiran. Nah, saya memang penyakit saya jantung. Sempat ya. Penyakit saya jantung. Tapi sudah lama. Kata dokter pastilah sudah lama, cuma saya nggak merasa. Tahu-tahu begitu didiagnosa kok sudah parah banget gitu. Jadi sebelumnya nggak kontrol? Enggak. Kita ngomong kesehatan ya sekarang ya. Beliau baru sembuh soalnya. Itu. Jadi didiagnosa akhirnya ketahuan bahwa 2 pembuluh darah saya sudah buntu total di jantung, yang 1 sudah mengalami penyumbatan sebesar 90%.
Oke. Nah, jadi telat untuk dipasangi ring. Terlambat. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ya terpaksa operasi. Itu bukan karena pikiran, bukan. Sama sekali. Saya yakin bukan. Oke. Itu karena memang pola hidup tidak sehat yang saya jalani belasan tahun terakhir ini. Terakumulasi akhirnya. Terakumulasi. Oke. Jelas. Penumpukan plak yang menyumbat jantung itu dari apa gitu. Kan jelas dari gula dan kolesterol. Iya. Bukan dari pikiran kalau menurut saya. Ya, justru bukan dari pikiran ya. Saya yakin. Kan banyak orang ya, misalkan kan kesehatan kan terkait dengan pikiran, kemudian kondisi kita terkait dengan pikiran. Nah, saya melihat Mas Aji ini harusnya lebih banyak berpikir. Karena seorang, ya kalau boleh saya ngomong, seniman dan filsuf lah. Memang beneran dari akumulasi gaya hidup ya Mas? Saya yakin, karena saya bukan orang yang punya beban pikiran yang sangat tinggi gitu sampai stres, enggak pernah saya. Iya. Gitu. Tapi kalau merokok masih. Oh iya, saya merokok. Tapi nggak boleh ditampilkan karena dimarahin dokter. Ya begitu sakit langsung saya mengurangi rokok saya drastis, lumayan drastis. Gitu. Tapi ya itu tadi saya masih dimarahi kalau ketahuan, loh kok saya merokok gitu. Iya. Ada perbedaan ketika merokok sama Anda? Ada. Bukan, saya nggak tanya isi dompet ya. Iya. Ke kondisi tubuh. Bukan, pada psikis. Lebih pada psikis. Harusnya seorang seniman yang merokok itu bisa dapat feel-nya. Nah itu dia. Jadi gini, ada beberapa momentum yang saya sudah kadung terbiasa selama puluhan tahun saya melakukan itu dengan merokok. Terus begitu saya tidak merokok, bingung gitu. Misal ini, saya gambar, itu kan capek pikiran sebenarnya juga. Benar. Capek pikiran. Setiap dapat berapa halaman, saya butuh istirahat, merilekskan tubuh dan pikiran. Biasanya pakai rokok. Lah begitu saya tidak boleh merokok kan bingung, aku kudu lapo. Masuk ngomot jempol terus bisa rileks, ya gak iso gitu. Ganti permen juga enggak? Oh, gula itu Mas. Itu gula ya? Iya, saya menghindari gula. Iya. Nasi putih aja saya sudah gak makan sekarang. Iya, benar. Terus akhirnya setelah operasi baru sadar atau gimana? Enggak, saya mikir gini. Dengan parahnya penyakit saya kemarin itu saya mikir kemungkinan memang umur saya cuma sekian. Jadi saya nggak yakin bisa melewati tahun ini. Gitu. Sekarang 45 ya? Nah, ya. Oke. Jadi tapi begitu saya disarankan, didesak untuk operasi dan saya mau, saya cuma mikir gini. Masuk nggak kira-kira? Enggak apa-apa. Kalau operasi ini gagal, ya saya kan sudah siap. Saya tahu saya tidak akan hidup melebihi tahun ini. Tapi kalau operasi ini berhasil, itu bonus. Berarti ada amanah yang belum saya tuntaskan. Iya, komiknya belum diselesaikan semua. Jadi itu, saya merasa kalau saat ini bonus saya aja. Iya. Indonesia kan masih butuh karya-karya beliau. Mantap nih. Iya, ya mudah-mudahan sehat lah. Dan hari ini saya melihat bahwa Mas Aji kalau di foto kan gondrong. Nah, ketika datang, wah kok sudah gondol ya, sudah gak ada rambut gondrongnya. Tak buka ya. Wah inilah. Ini habis operasi langsung cukur ya. Jadi seminggu setelah operasi saya putuskan cukur gitu. Karena saya sampai kaget, loh Pak gak eman dah gitu. Anda. Ya, kalau kita belajar ikhlas, mengikhlaskan rambut ya apa susahnya gitu. Nah itu dia makanya. Iya. Jadi saya anggap ini hidup saya yang bonus. Saya memperingatinya dengan menggundul rambut. Jadi itu sebagai ungkapan rasa syukur. Saya mati atau hidup itu saya syukuri semua. Iya. Iya toh. Kalaupun waktu itu operasi terus gagal terus saya mati, saya syukuri. Saya mati tidak tersiksa dalam kondisi dibius kok. Gitu loh. Kematian yang tidak menyakitkan, saya syukuri itu. Jadi sebelum podcast ini beliau sudah melihatkan. Aku perlihatkan sekarang nggak apa-apa. Berapa senti Mas dari atas? Sampai ke ulu hati agak turun. Aduh. Jadi itu tulang dada itu kan digergaji terus dibuka. Ini tulang dada. Ya. Digergaji. Dibuka. Supaya jantungnya bisa dibetulin. Aduh. Itu digergaji. Ya jantungnya enggak lah Mas. Enggak, maksudnya tulangnya digergaji. Ya. Aduh. Habis itu ditutup lagi, terus dijahit pakai kawat gitu. Itu kalau saya lihat di YouTube, saya kan nggak lihat operasinya langsung, saya di news. Jadi itu tadi, kalau saya mati, saya syukuri itu kematian yang tidak menyiksa. Kalau saya hidup, baiklah saya syukuri juga berarti ada amanah yang perlu saya jalani, yang belum selesai mungkin. Gitu. Hari ini saya bersyukur bisa ketemu sama beliau pasca operasi. Mari kita syukuri. Sempat beberapa kali ya.
Pak Haji mohon izin kalau ada waktu saya podcast ke jenengan, posisi di Madiun atau Malang saya ke sana. Dan hari ini baru terlaksana. Kita sudah lama berkawan di media sosial, biasa saling jawab, saling komen. Iya. Tapi baru ketemu muka langsung sekarang. Ya, ini. Baru sekarang. Ya kita perlu syukuri itu. Perlu disyukuri, betul. Ya mudah-mudahan Mas Haji kalau panjang umur kan relatif ya. Saya bisa ngomong pesannya bahagia gitu aja lah. Itulah sebenarnya apa dialog dalam filmnya Batman itu kan benar juga. Iya. Umur itu jangan dipermasalahkan. Tapi bagaimana cara kita mengisi umur kita? Mati muda sebagai pahlawan lebih bagus daripada mati tua tapi sebagai bajingan. Gitu. Banyak sekali yang pahlawan tapi umurnya panjang akhirnya berubah jadi bajingan. Banyak sekali kan. Tahu gitu mending dia mati muda. Dan beliau ikhlas kalau dipanggil sewaktu-waktu. Lawang di syair lagunya Bimbo itu jelas. Semua insan pasti mati, hanya soal waktu. Oke. Iya kan. Sebenarnya kalau kita takut mati itu yang paling logis adalah kita takut prosesnya. Kita takut proses untuk kematian itu kemungkinan menyakitkan atau segala macam. Itu mungkin yang kita takuti. Tapi kalau kematian itu sendiri kita takuti, itu nggak logis lah. Itu pasti datang kok. Pasti datang, betul. Hanya soal waktu. Iya. Ini ngomongin tentang sufisme. Iya, cocok ngomong karo wong Sabto Dharma nek soal ini kan. Iya, saya tadi open kan. Mas Haji mohon izin, saya kebetulan dari pengayat Sabto Dharma, kebetulan saya ada di komunitas pemuda pengayat kira-kira gitulah. Dan beliau akhirnya open bahwa aktif di Ansor kira-kira seperti itu ya, di bawah Les Bumi. Yeah. Nah, di bawah PBNU kira-kira seperti itu. Nah, hari ini saya berada atau kita berdua podcast di salah satu markas atau tempat nongkrongnya teman-teman mahasiswa, kemudian dari Les Bumi juga, dan aktivis-aktivis yang ada di Malang dengan background ini tulisan Sabta Wikrama. Kalau saya bacakan ini 7 strategi kebudayaan Islam Nusantara. Nah, nanti teman-teman bisa cek di Google lah. Nah, kemudian di belakang ini ada saya ikut menyusun itu. Oh, panjenengan. Waktu kita rapat nanti awal pembentukan pengurus. Ini ya. Iya. Wah, ini kayaknya liberal banget. Liberal banget ya. Iya. Oke. Kalau Sudah waktunya ya. Kalau yang di belakang Pak Usmar Ismail? Iya. Oke. Sutradara film. Ini sutradara film? Iya. Dan Ketua Les Bumi pertama. Ketua Les Bumi pertama nasional. Iya. Oke. Ini ada kaligrafi. Ini surat apa? Nah, nanti tanyakan sama yang lebih paham lah. Oh iya. Nggak bisa baca kalau. Oke, mantap nih. Mas Haji, ada titip pertanyaan dari teman-teman nih. Kebetulan saya kan sebelum podcast kan saya sempat sharing ke medsos. Teman-teman, kita prepare nih mau podcast dengan salah satu komikus senior Indonesia yaitu Haji Prasetyo. Teman-teman mungkin ada titipan pertanyaan. Oke, apa? Nah, gini Mas Haji, pertanyaan pertama mungkin ya. Kan ada teman saya yang anaknya sudah beranjak dewasa SMP atau SMA. Nah, kebetulan seneng gambar. Nah, dia tanya, "Mas, tolong titip pertanyaan ke Pak Haji. Anakku ini dimasukkan ke sekolah mana ya? Atau anaknya dimasukkan ke sekolah jurusan apa ya?" Oke, nanti saya sampaikan. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan lain adalah kalau fokus untuk to the point-nya cari duit. Nah, komik ini bisa enggak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kayaknya di Indonesia ini hasil karya komiknya belum bisa berkompetisi dengan karya komik dari luar negeri. Nah, ini salah siapa? Salah kita yang karyanya memang belum bisa bersaing dengan mereka atau karena dalam tanda kutip cara marketingnya yang kurang. Nah, 3 pertanyaan itu aja Mas Haji. Oke, yang pertama soal sekolah ya. Oke. Kalau boleh saran itu coba dilihat si anak itu selain suka menggambar suka apa lagi yang lain. Oke. Jadi jangan langsung keburu-buru bahwa ini berarti disekolahkan ke bidang seni, grafis atau segala macam. Kita lihat hobinya yang lain. Oke. Gitu. Jadi ada opsi yang lain ya. Nah, kalau memang benar-benar kesukaan dia memang benar-benar yang berbau visual, oke lah. Oke. Itu pun masih kita lihat dia suka menggambar hanya sekedar untuk menggambar. Maksudnya kayak gambar yang bagus gitu. Atau gambar yang bercerita, yang dia menumpahkan cerita dia, itu udah beda lagi. Sudah beda lagi. Kayak Mas Haji ini termasuk menumpahkan. Iya.
isi hati ya. Nah, untuk bisa menjawab lebih detail nanti mungkin bisa lah si teman mungkin dihubungkan dengan saya, kita ngobrol-ngobrol untuk lebih detailnya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ini bisa buat cari makan atau enggak? Saya jawab bisa. Bisa. Ya. Komikus Indonesia macam Mira Wijaya, Ardiansyah dan banyak lagi yang lain, itu kehidupannya secara finansial sangat cukup. Admira Wijaya dan istrinya dan keluarganya bahkan sekarang tinggal di Bali. Gitu. Padahal rumahnya Malang. Orang asli Malang? Ya, karena dia menyukai iklim Bali. Bayangin, hanya karena menyukai ekosistem dan iklim Bali dengan biaya yang lebih tinggi, biaya hidup lebih tinggi, dia mau ke sana. Berarti apa? Duitnya cukup toh? Wes. Terjawab ya pertanyaan kedua. Terjawab. Yang ketiga. Karya kita bisa bersaing enggak? Nah, kalau kita ngomong salahnya siapa? Kok komik kita kayak gini? Banyak macam. Gitu. Misalnya gini, mental pengusaha kita lebih suka kulaan daripada bikin sendiri. Mental pengusaha kita lebih suka beli produk kemudian dijual atau kulaan daripada produksi sendiri. Kenapa Mas Haji bisa berstatement seperti itu? Untuk menghidupkan dunia komik dalam negeri, pengusaha itu harusnya bisa. Industri harusnya bisa, gitu. Dengan membayar yang cukup kepada senimannya, terus mempekerjakan marketing yang bagus, menguasai industrinya. Memang modalnya lebih gede. Tapi pelaku industri kita tidak melakukannya. Mereka lebih suka langsung kulaan produk-produk luar yang sudah jelas pasti bagus karena laku keras di negaranya dibawa ke sini. Mereka tidak berani untuk spekulasi. Nah, itu kan terjadi tidak hanya di komik, di produk apapun. Kita pemilik garis pantai terpanjang di dunia, tapi garam kita juga masih impor. Ini kan aneh gitu loh. Nah, harusnya lucu ya. Ya, karena mental pengusaha kita mental kulaan, tidak mau resiko, gitu. Nah, di sisi lain akhirnya keseretnya ke senimannya, para komikusnya. Para komikusnya tidak berani gambling juga dengan melihat kelesuan industri dalam negeri. Mereka memilih berkarya untuk kebutuhan industri luar negeri. Seperti itu. Dibayar dolar loh Mas. Apa karena memang profesional ya? Aku lebih baik dibayar mahal daripada di sini kita nggak dihargai. Memang seperti itu. Wajar toh. Wajar mereka berpikir seperti itu. Lah industri di dalam negeri belum siap kok untuk memberikan. Iya benar. Memang kalau boleh saya ngomong industri komik di Indonesia memang sangat-sangat belum siap. Nah, akhirnya di sini kan pemerintah mulai genjot sektor ekonomi kreatif ya, macam. Itu akhirnya ada kementeriannya. Tapi Kominfo-nya malah gembosi. Angel. Tapi judi online boleh. Ngomong yang lain. Backingnya jenderal. Terus soal aturan regulasi dari pemerintah mendukung nggak untuk seniman-seniman khususnya komikus dan kartunis untuk saat ini? Saya tidak melihat pemerintah mempersulit. Tidak melihat mempersulit. Tidak ada pasal-pasal mempersulit komikus. Tetapi pada faktanya komikus nggak semua bisa, mohon maaf ya, itu poinnya kaya gitu. Jangan melulu semuanya disalahkan pemerintah sih. Gitu. Jadi pemerintah itu yang dipikir banyak. Sebenarnya itu tadi pemerintah bisa mendukung dengan cara misal memprovokasi industri perkomikan supaya punya geliat. Misalnya mensubsidi kayak pemerintah Malaysia itu mensubsidi penerbitan loh. Mensubsidi penerbitan? Iya. Itu yang baru saya tahu. Iya, akhirnya apa? Itu membuat harga buku murah. Nah, kita malah buku dipajeki. Itu dia. Banyak penerbit komik atau penerbit yang lain gulung tikar gara-gara apa? Buku dipajeki. Udah mereka dapat untungnya dikit. Royaltinya juga dikit. Nah, banyak toko buku tutup. Betul. Nah, jadi seandainya pemerintah mendukung dengan cara subsidi nggak bisa subsidi ya paling nggak ojo dipajeki lah, jangan dipersulit. Itu benar ngefek memang. Tapi kalau seniman rata-rata mengatakan kami tidak bisa hidup layak, ini salahnya pemerintah, aku ya nggak setuju juga Mas. Tidak sepenuhnya setuju. Gitu. Nanti saya miskin terlilit utang di pinjol, salah Jokowi. Nggak masuk juga sebenarnya. Iya benar. Mas Haji sempat ditawari enggak sama instansi pemerintah, misalkan mohon maaf ya, sekarang kalau to the point-nya ya, saya ngomong kasusnya si FS atau si Sambo misalkan akhirnya to the point-nya
akun-akun milik divisi humas Polri. Nah, kan gambar kartun yang humanis, seorang anggota polisi yang humanis, menolong masyarakat dan lain-lain. Nah, tampilannya memang lucu. Nah, walaupun saya tidak tega jujur sama komentar-komentar netizen. Nah, Mas Haji sempat ditawari seperti itu enggak? Untuk instansi misalkan Kementerian Pariwisata atau lain-lain supaya menampilkan karyanya? Kalau cuma bikin ikon kayak gitu, mereka mungkin tahu ya tidak perlu membayar saya. Mereka paham. Dan tahu cuma butuh ilustrator. Cuma butuh ilustrator doang ya. Oke. Sebenarnya kalau pertanyaannya lebih ditajamkan, pernah nggak ditawari jadi buzzer misal gitu kan ya? Udah poinnya gitu ya. Ya misalkan. Belum pernah. Sampai dengan hari ini belum pernah. Belum pernah. Dan saya bersyukur. Iya. Karena saya kalau lihat buzzer ya parah-parah. Iya, benar. Karena mereka memang ada anggaran ya. Maksudnya saya nggak mau nyebut nama, tapi ada beberapa buzzer yang saya pikir kok yang ngono sudah di buzzer Iya. Tapi mereka cukup secara finansial. Ya silakan, itu jalan hidup yang mereka pilih. Ya. Okay. Lalu sekarang disuruh bikin komik tentang baiknya sawit aja saya bisa nolak loh. Panjenengan bisa nolak? Saya bisa nolak, itu sawit. Nah, oke. Jadi ya kalau saya suatu saat ditawari jadi buzzer terus saya nolak kan seharusnya teman-teman nggak perlu kaget. Oke. Gitu. Iya. Oke. Ada dampak enggak komik itu ke kalau seluruh dunia memang mungkin bisa berdampak ya. Kalau di Indonesia bisa dampak enggak ke pemikiran orang-orang atau netizen atau pemikiran masyarakat Indonesia sejauh yang Mas Haji karyakan? Kalau pertanyaannya berdampak atau tidak, saya bilang bisa berdampak. Bisa berdampak. Saya tidak tahu tentang seberapa besar dampaknya. Oke. Tapi kalau berdampak, iya. Oke. Gitu. Karena ya beberapa kawan yang akhirnya berkawan dengan saya, mengawali tahu saya dari buku-buku saya, komik-komik saya, dan mengaku terinspirasi dan segala macam dari ajakan saya berbagi keresahan lewat komik ini. Dan beberapa kali komik saya atau karya saya yang lain akhirnya bisa dipakai untuk mendukung sebuah gerakan. Yang berarti itu kan berdampak juga. Iya. Gitu loh. Nah, lepas dari dampaknya seberapa besar, saya mikir gini, saya tidak perlu punya standar atau goal harus seberapa besar dampaknya. Itu nanti akan membuat saya gampang jantungan, gampang stres. Beban. Ya. Daripada gitu, saya memakai filosofinya para petani di zaman dulu. Nggak usah punya target bahwa lahanmu sekian nanti akan panen berapa ton. Tapi pilihlah tanah terbaik, pilihlah bibit terbaik, tanam itu, alirilah dengan cara yang terbaik, rawatlah dengan cara terbaik, maka kelak, enggak tahu berapa bulan kemudian, panennya berapa ton, terimalah dengan ikhlas dan bersyukur. Maka jiwa kita lebih sehat dengan begitu. Gak usah punya target, do the best saja. Berapapun hasilnya kita terima dengan syukur. Mantap, keren. Mantap, saya belajar banyak dari beliau nih. Kapan-kapan kalau saya ada event boleh ngundang Mas Haji ya. Ayo. Iya. Jadi ini pertemuan pertama dan mudah-mudahan kita bisa jangka panjang lah. Nah, kita sudah lama berkawan di medsos dan ini pertemuan yang pertama, ngopi bareng yang pertama. Mudah-mudahan seterusnya dan harapannya juga kita bisa nggak ngomong kerja bareng lah, berhubungan baik bareng. Soal kerja bareng kan bisa dijalankan. Itu gampang itu. Gampang, oke. Mengalir saja. Nah, hari ini saya juga berbangga bisa berkumpul dengan anak-anak adik-adik mahasiswa yang datang. Nah, ini kita acaranya gantian ya. Iya, habis ini ada bedah buku katanya. Iya, mantap. Dan beliau memang jadi salah satu aktivis senior. Aktivis dalam tanda kutip di Malang. Ada planning rencana keluar dari Malang. Kenapa seperti itu, Mas? Bikin dunia baru atau gimana? Ke Sleman ya kalau nggak salah kan? DIY ya. Sleman. Apa yang menjadi inspirasi jenengan kok bisa tiba-tiba pengen pindah ke DIY? Saya pengen kembali dari nol. Saya di sana nggak punya siapa-siapa tuh. Kalau ngomong jaringan lebih kuat jaringan di sini. Di sana saya harus mulai dari nol. Iya. Nah, cuma untuk proses berkarya saya, karena saya sekarang juga lagi demen eksplorasi tentang sejarah Mataram. Kesana itu semakin mendekati sumber-sumber sejarah. Iya.
Jadi sepertinya memang itu jalan yang harus saya jalani. Iya. Gitu. Termasuk cara menata beliau udeng. Ya, ini Mataram Mas. Oh iya betul. Ya mantap lah. Mudah-mudahan Mas Haji sehat dan impiannya, saya nggak tahu impiannya apa, terserah lah. bisa terkabul dan tetap menjadi inspirasi bagi komikus-komikus, kemudian adik-adik aktivis mahasiswa, kemudian adik-adik aktivis yang mau tetap memilih jalannya tanpa dipaksa, tanpa ngomong soal duit, dan berangkat dari hati. Kira-kira seperti itu. Ada pesan untuk seniman-seniman? Waduh. Komikus sajalah, wis dunianya Mas Haji. Ya, kalau untuk kawan-kawan komikus, ya kita pastikan aja jalan yang kita pilih. Andaikan jalan yang kita pilih adalah kemapanan finansial, maka pahamilah arahnya kemana, ya fokus ke situ. Gitu. Seandainya misal nguber komisionan dari luar, ya kalau memang itu untuk mencapai kemapanan finansial, lakukan. Boleh. Loh, kenapa tidak? Itu. Tidak ada yang salah dengan jalan itu. Iya. Saya tidak bilang bahwa jalan menuju independen itu yang terbaik, enggak juga. Gitu. Kan saya sampai ngomong bahwa ini saya pilih karena saya merasa ini jalan pedang saya. Bukan gitu. Karena komikus kiri atau kanan, bukan ya. Jadi semua pendekar itu akan memiliki senjata khas kesayangan dan yang paling cocok sama gestur dan anatomi dia, dan temukan itu. Gitu aja. Jalan apapun bagus, selama tidak merugikan orang. Semua jalan itu bagus. Yang pilihlah yang paling cocok, paling sreg untuk diri sendiri. Mantap, keren. Karyanya apa saja Mas Haji? Karya yang sudah cetak? Hidup itu indah. Teroris visual. Terus Kidung Malam yang sering saya baca, Kidung Malam. Berebut Tuhan ya. Banyak sekali nih ya. Sama yang ada yang saya cetak hanya The Journey, itu khusus untuk event yang di Malaysia waktu itu. Sempat ada undangan di internasional ya. Malaysia, Singapura. Itu mewakili apa Mas Haji? Indonesia atau personal? Yang di Malaysia mewakili Indonesia. Yang di Singapura mewakili personal. Jadi beda ya? Beda. Yang di Indonesia, yang di Penang dibiayai pemerintah? Ya. Kalau yang di Singapura dibiayai sama penyelenggara sana. Dan memang itu mengundang komikus-komikus di Asia Tenggara yang punya ciri khas yang mengangkat permasalahan-permasalahan lokal. Akhirnya ketahuan setiap negara itu punya permasalahan yang beda-beda. Iya. Punya case masing-masing ya. Kapan-kapan kita bahas tentang. Siap. Jadi ada planning beliau juga jadi pengajar nih. Iya, semester depan macam jadi dosen. Padahal passion beliau menurut saya ya, dia berbicara di depan publik, mengajar beliau. Ayo, S1 gak lulus, saya ikut jadi dosen. Kok bisa ya? Dosen tamu ya. Dosen tamu ya. Wajar lah. Bisa aja. Belum bisa disebut universitasnya ini ya. Jangan dulu. Gak apa-apa ya. Monggo. Jadi mulai September depan, September ini, selama 1 semester, saya menjadi salah satu pengampu mata kuliah interdisipliner di Universitas Ciputra, Kota Surabaya. Itu universitas untuk anak-anak Crazy Rich. Dan mari kita lihat nanti si Crazy Rich itu bisa apa? Iya, diajar pemikirannya sama beliau ini. Bisa apa kamu dengan crazy? Iya. Yang ngajar kalian tidak lulus S1 ya. Lebih crazy mana kamu sama aku? Iya. Yang berangkat dari pengalaman, berangkat dari jalanan, dan berangkat dari kehidupan realitas sesungguhnya, kira-kira seperti itu. Mas Haji, ada pesan buat saya atau karya-karya saya lah. YouTube aja. Kan saya sosial ya. Jadi universal, macam-macam pembicaranya, macam-macam narasumbernya. Saya siap nerima nih. Ya, setiap manusia itu punya kebutuhan menjalani pengalaman batin. Nah, lantas orang-orang tertentu, misal seniman atau influencer, itu punya tugas berbagi pengalaman batin. Maka untuk channel ini saya cuma berpesan, selamat berbagi pengalaman batin. Siap. Dari orang-orang segini banyak yang Anda temui.
Salah satunya beliau, tokoh hebat komikus senior Indonesia. Oke, siap matur nuwun waktunya Mas Haji. Ya, sama-sama Mas Haji. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu dan tentunya bahagia, semakin bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.